Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Lazarus Rinto. Saudara, hari ini kita akan mencari tahu siapa yang diangkat. Sebelumnya kita sudah menyimak bagaimana rapture itu terjadi, kronologinya seperti apa. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana tubuh yang dikenakan ketika rapture. Dan saudara, masalahnya adalah siapa yang diangkat? Apakah semua orang Kristen akan diangkat? Apakah semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan akan diangkat? Atau yang berKTP Kristen semua akan diangkat? Alkitab menjelaskan dengan detail siapa yang diangkat. Itu sebabnya saya menghimbau saudara semua, pelajarilah firman Tuhan dengan benar-benar sungguh-sungguh, maka Anda akan menikmati sebuah rahasia dan sangat banyak rahasia dari firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita saudara, 1 Tesalonika pasal yang keempat. Anda lihat baik-baik firman Tuhan ayat yang ke-14 dijelaskan di sana. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus. Saudara, Anda boleh garis bawahi, Anda boleh kasih sebuah tanda, ada kata-kata yang meninggal di dalam Yesus. Kita lanjutkan. Sekali lagi, yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus. Kemudian ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, perhatikan saudara. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus. Kali ini Anda perlu garis bawahi atau tandai sebuah frase, dikatakan mereka yang telah mati dalam Kristus. Tadi Anda ingat ada yang meninggal dalam Yesus, sekarang dikatakan ada yang mati dalam Kristus, saudara. Nah, perhatikan baik-baik di sana. Saya ulangi ayat yang ke-16 bagian terakhir. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ingat saudara, yang bangkit adalah mereka yang mati dalam Kristus. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup. Tentu saja yang dimaksud adalah yang hidup dalam Kristus, yang masih tinggal, yang tidak mati badannya tadi, masih tinggal di dunia, tapi ia hidup dalam Kristus tadi, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara, Anda lihat di sini bahwa yang diangkat atau yang mengalami rapture di dalam menyongsong Tuhan Yesus di angkasa nanti adalah mereka yang mati dan yang hidup di dalam Kristus. Mereka yang mati dalam Kristus duluan akan bangkit dan akan diangkat. Setelah itu kita yang hidup, yang masih hidup, badannya belum mati, kita juga akan diangkat. Kita diubah dulu badannya, setelah itu akan diangkat, rapture, harpazo bersama Kristus, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Dan itu adalah kategorinya adalah yang hidup dan yang mati di dalam Kristus, saudara. Perhatikan, ini bukanlah orang yang mati atau hidup dalam Yesus, tapi dalam Kristus. Jangan bilang bahwa oh itu sama saja. Beda saudara. Ingat, Yesus dan Kristus itu memang kita sering sebutnya sih sama ya, Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu adalah sebuah frase yang berbeda, saudara. Sebuah kata dengan dimensi yang berbeda. Saya tunjukkan perbedaannya. Saudara, sama seperti kita menyebut seorang presiden, katakanlah presiden kita yang pertama misalkan
Soekarno. Soekarno itu presiden, ya. Tapi presiden tidak selalu Soekarno, saudara. Ada banyak presiden. Presiden Indonesia sudah bersilih berganti berkali-kali. Presiden Amerika juga sama dan lain sebagainya. Saudara, Soekarno itu nama orang. Kemudian presiden itu adalah sebuah predikat, sebuah jabatan beliau. Nah, sama dengan Yesus dan Kristus itu beda, saudara. Bedanya begini, Yesus itu nama pribadi dari Tuhan kita yang jadi manusia, itu Yesus. Dan sedangkan Kristus itu adalah jabatan beliau ketika ada di dunia ini. Jabatan beliau dalam pelayanan, beliau adalah Kristus. Yesus itu nama orang, nama pribadi, sedangkan Kristus itu adalah jabatan beliau. Kristus itu dalam bahasa Ibrani dikatakan Mesiah atau Mesias. Artinya adalah juru selamat. Artinya juga adalah yang diurapi, saudara. Nah, jadi antara Yesus dan Kristus perbedaannya adalah, yang pertama, saudara, Anda perlu perhatikan, orang itu ketika awal-awal mau bertobat, mau mengakui kesalahannya, untuk dia bisa diangkat dari neraka kepada surga istilahnya, dia harus percaya Yesus lebih dahulu. Yesus adalah pintu, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran. Sebelum orang masuk ke dalam semua keilahian, semua hal yang diciptakan, semua hal yang disediakan oleh Allah, oleh Kristus, maka orang harus percaya Yesus dulu. Mesti Yesus dulu pintunya. Nah, Anda yang percaya Yesus, ketika Anda percaya pada Yesus, maka Anda akan selamat. Anda akan ada dalam Firdaus. Tadi dikatakan ayat 14 di sana, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan di mana? Di Firdaus, saudara. Firdaus itu gampangnya adalah terasnya surga. Tidak semua orang nanti akan ada di surga. Ada sebagian transit di terasnya surga dulu, yaitu adalah Firdaus. Dan itu sudah mirip-mirip surga, saudara. Karena alam surgawi bukan alam neraka, saudara. Nah, orang yang meninggal dalam Yesus, artinya dia hanya percaya Yesus saja. Dia tidak hidup dalam tadi seperti di dalam pengurapan Kristus tadi. Nanti saya akan jelaskan apa itu hidup dalam Kristus. Hidup dalam Yesus artinya dia percaya Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus. Dia tahu juru selamatnya Yesus. Dia bergereja. Dia baca Alkitab mungkin. Dan dia kalau ditanya Tuhanmu siapa? Tuhanku Yesus. Yesus itu siapa? Dia penebusku. Dia juru selamatku. Dia tahu itu, saudara. Nah, itu adalah orang yang meninggal dalam Yesus. Atau mungkin orang yang hidup dalam Yesus. Dia tahu itu. Itu adalah awal kekristenan. Tapi saudara, yang ikut diangkat nanti, yang ikut menyongsong Yesus di angkasa nanti, bukan hanya semacam itu. Karena orang yang percaya Yesus, orang baru bertobat pun dianggap percaya Yesus atau hidup dalam Yesus. Tapi tidak semua orang yang hidup dalam Yesus termasuk orang yang hidup dalam Kristus. Bedanya adalah begini. Sekali lagi, Kristus itu pengurapan. Artinya yang diurapi. Artinya adalah dia orang yang sudah percaya Yesus. Sekaligus dia mendalami Yesus itu. Sehingga apa yang menjadi pengurapannya Yesus masuk juga dalam hidupnya, sehingga ia pun menjadi orang yang diurapi sama seperti Yesus, sama seperti Kristus. Ada pengurapan Kristus yang turun. Bukankah Yesus sendiri berkata, kamu nanti akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang aku lakukan, kata Yesus. Saudara, itu artinya memang ketika Anda percaya pada Yesus, kerinduan Tuhan adalah Anda makin mendekat pada Yesus, sehingga nanti ada kuasa, ada pengurapan dari Yesus yang turun pada kita, dan kita menjadi mirip dengan beliau. Kita melakukan perkara-perkara yang diurapi itu. Nah, itu adalah Kristus, saudara. Ada beberapa poin pengurapan Kristus seperti apa. Yang pertama, sekali lagi ini adalah tentang pengurapan. Yesus ketika ada di dunia, dalam pengurapannya itu, every day, setiap hari, beliau melakukan mujizat. Mujizat bukan untuk show off tentu saja, bukan untuk sekedar gagah atau dilihat orang keren, bukan.
Tapi mujizat itu muncul karena belas kasihan dari hatinya. Saudara, yang pertama tentang pengurapan Kristus adalah bahwa orang itu yang ada dalam pengurapan Kristus setiap hari atau dalam hari-harinya akan sangat banyak dia melakukan mujizat. Entah dia menyembuhkan orang sakit, entah dia membuat hujan berhenti atau bencana alam ditunda, atau dia membuat mujizat-mujizat lain tentang keuangan, tentang apapun juga. Itu adalah pengurapan Kristus. Mengusir setan dan sebagainya, itu adalah mujizat. Saudara, gereja Tuhan, kita semua mesti masuk dalam pengurapan Kristus. Kita mesti masuk dalam dimensi mujizat. Kita mesti masuk dalam pintu-pintu kuasa Allah. Itu mungkin, saudara, itu bukan hanya milik 1-2 orang hebat, tapi itu milik semua orang yang percaya Yesus dan mau lebih dalam lagi mengalami kuasa Kristus. Anda bisa, saudara, dan saya pun juga bisa. Saudara, yang kedua tentang pengurapan Kristus adalah, sekali lagi, beliau adalah juru selamat. Tentu saja orang yang masuk dalam pengurapan Kristus, dia akan membawa dirinya untuk memberitakan tentang keselamatan. Dia akan bersusah payah, berlelah-lelah, berjerih payah untuk memberitakan jalan keselamatan itu. Dia memiliki sebuah kerinduan jiwa-jiwa diselamatkan. Gereja Tuhan mesti bersatu padu demi jiwa-jiwa, demi keselamatan besar atas dunia ini. Saudara, hanya orang-orang yang masuk dalam pengurapan Kristus sajalah yang ikut diangkat. Orang yang ada tinggal dalam pengurapan mujizat kuasa Allah dan yang hatinya rindu dan ia bergerak aktif sibuk dalam penyelamatan jiwa-jiwa, itulah yang akan diangkat. Saudara, mengenai kebenaran tentang siapa yang diangkat ini ada juga di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel 12 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama, saudara, perhatikan baik-baik. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, dikatakan di sana, orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan tetap untuk selama-lamanya. Artinya apa? Ingat, kebenaran itu berkata tentang Yesus. Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi kebenaran itu adalah sebuah sinonim atau analogi daripada Yesus sendiri. Saudara, orang yang telah menuntun banyak orang kepada Yesus, kepada kebenaran, kepada keselamatan, artinya adalah pengurapan Kristus itu, maka orang itu akan tetap untuk selama-lamanya. Artinya apa? Orang-orang itu tidak akan mengalami kebinasaan. Orang-orang itu tidak akan mengalami yang namanya masa antikris atau masa di mana ia akan dilempar pada kebinasaan. Tidak, saudara. Masa orang-orang yang mengalami kebenaran, orang yang membawa banyak orang pada kebenaran akan tetap untuk selama-lamanya. Artinya mereka yang tinggal di dalam pengurapan Kristus tadi, yang sudah menyelamatkan banyak orang, dia akan tetap mengalami kehidupan, dia akan diangkat dan tidak mengalami kebinasaan. Kenapa disebut kebinasaan, saudara? Karena orang yang mengalami masa antikris nanti, mereka harus mempertahankan imannya dengan nyawa mereka. Karena mereka akan dipaksa atau dianiaya untuk menyangkali iman mereka pada Kristus. Mereka akan coba untuk dibinasakan. Dan itu sebabnya hanya orang-orang yang selama ini hidup dalam Kristus, yang membawa banyak orang pada keselamatan, membawa banyak orang, menuntun banyak orang kepada kebenaran atau Yesus, itu yang akan mengalami rapture, saudara. Mereka akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita yang masih hidup ini, kita hanya hidup dalam Yesus saja, hanya percaya Yesus saja tanpa mau menggali lebih dalam untuk sampai pada pengurapan Kristus. Hati-hati. Karena kalau Anda sampai tidak diangkat karena Anda belum masuk dalam pengurapan Kristus, maka nanti Anda akan ketemu
dengan sosok yang disebut sebagai antikristus, yang disebut sebagai Mesias palsu, dan itu adalah masa kesukaran besar, saudara. Itu sebabnya kita beritakan hal ini. Anda dan saya, kita semua gereja Tuhan, apapun aliran gereja Anda mesti masuk dalam pengurapan Kristus supaya kita semua diangkat. Karena kita, gereja Tuhan, adalah tokoh utama daripada rapture itu. Kedatangan Tuhan di angkasa sebagai mempelai laki-laki, tokoh utamanya adalah gereja Tuhan. Kita ini tokoh utama dari rapture itu, saudara. Tuhan tidak pernah menginginkan Anda mengalami masa antikris. Tuhan ingin kita semua orang Kristen, kita masuk dalam pengurapan Kristus dan kita diangkat bertemu dengan Yesus langsung. Itu adalah rencana Tuhan. Jangan biarkan rencana itu gagal, saudara. Karena kita akan kerepotan sendiri nantinya. Saudara, izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Siapa yang diangkat? Mereka yang diangkat adalah mereka yang hidup atau yang mati di dalam pengurapan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.